Sering ataupun banyak yang nanya, selalu nanya kalau misalkan media tanam itu yang bagus apa dan harus dibeda-bedakan enggak, karena kalau misalkan di daerah perkotaan mungkin susah juga yang namanya media tanam, mesti beli dan juga itu biayanya lumayan mahal juga kalau tanamannya banyak. Nah, mudah-mudahan sih di video kali ini bermanfaat buat sobat pemula atau siapa aja yang ngerasa perlu ya informasi ini. Nah, kalau misalkan mau nanam itu nggak usah yang tiap tanaman dibeda-bedain, tiap jenis tanaman dibedain. Contohnya seperti berikut ini, mudah-mudahan bermanfaat sobat semua, sobat pemula ya. Nah, ini ada beberapa tanaman sengaja aku buat yang didekatkan, dikumpulkan supaya sobat pemula ataupun siapa aja jadi gampang menyimaknya ya sobat semuanya. Nah, ini adalah tanaman keladi dan juga ada calathea dan juga ada aglonema. Nah, salah satunya itu adalah semua media tanamnya disamakan sobat semua. Kenapa? Karena supaya tidak ribet atau repot juga. Karena kemarin kan booming banget yang namanya keladi dan aglonema, maka dari itu lebih baik sih kalau misalkan yang aglonema media tanamnya ataupun keladi dipakai juga untuk calathea atau jenis tanaman lainnya bisa juga, seperti pilo itu juga sama masih bisa ya. Jadi intinya kalau misalkan yang poros, yang banyak humus itu pastinya cocok buat tanaman seperti ini, kecuali kalau misalkan kaktus atau adenium itu pasti udah lumayan beda ya sobat semua, karena kalau misalnya harus lebih banyak asupan pasir atau yang lebih apa ya namanya tuh mungkin lebih berongga ya sobat semua, supaya tidak menyimpan banyak air sobat semuanya. Oke. Ya, pada prinsipnya kalau misalkan sobat semua yang hobi nanam keladi ataupun aglonema, yaitu disamakan aja dengan tanaman-tanaman tersebut supaya tidak kesusahan juga, karena kalau misalkan aglonema itu banyak banget ya yang jual media tanam, seperti moss juga bagus, yang penting jangan terlalu banyak air. Nah, kalau misalkan keladi ya sama calathea itu masih bisa sebetulnya ya. Cuman kalau mau dibedain sih antara keladi dan aglonema itu lebih bagus lagi. Cuman kalau kenapa aku contohkan seperti ini, supaya orang-orang ataupun sobat semua yang pemula nggak semangat, takutnya nggak semangat untuk bertani ya sobat semua. Semoga nggak protes ya, karena ini disamaratakan cara menanam ataupun media tanamnya. Ini hanya untuk panduan yang pemula atau yang malas-malas cari media tanam, karena mungkin biaya juga, karena kalau misalkan beda-beda ya lumayan menguras biaya juga, apalagi kalau cuma hobi doang nggak dijadikan cuan akhirnya. Oke sobat semuanya ya. Ini bagus banget kalau misalkan tanaman-tanaman seperti ini dikasih rendaman cucian air beras, karena kalau misalkan cucian air beras itu multiguna sih kalau menurutku, karena kalau misalkan tanaman-tanaman yang bernuansa tropis kayak gini, ini cocok banget kalau misalkan yang dikasih seperti tadi cucian air beras fermentasi sobat semuanya, karena mungkin dari segi kelembaban dan juga dari segi akarnya cocok untuk pupuk tersebut. Makanya kalau misalkan di rumah yang banyak memiliki cucian air beras, tolong jangan dibuang ya sobat semuanya. Jadi biarkan aja, kasih di ember tertentu, ember khusus yang bisa menampung air cucian beras. Begitu sobat semuanya ya. Kalau mau dikasih yang sederhana banget, kasih aja udah pakai sekam busuk sobat semua. 4 jenis tanaman ini insya Allah bagus banget dan bisa tumbuh dan berkembang menjadi banyak sobat semua. Dan kalau misalkan mau yang agak mahal sedikit, boleh pakai moss, dan banyak banget sekarang moss ya dijual, dan mungkin per kilo atau per karung terserah yang menjual ya. Nah, cuman itu banyak sih ya di toko-toko bunga, di kios-kios pot juga banyak ya.
Kalau misalkan ini jenis 4 tanaman ini pakai kokopit bisa juga. Yang penting yang benar-benar udah fermentasinya benar kelihatan bagus. Nah, tandanya gimana kelihatan bagus? Nah, kelihatan kan suka ini warnanya juga jadi coklat pekat ke hitaman kalau misalkan udah fermentasinya bagus. Nah, kalau misalkan kokopit yang mungkin belum bagus fermentasinya kelihatan agak merah ya sobat semua. Cuman nggak aku contohkan karena saat bikin video emang udah habis sih stok kokopitnya, cuman seperti itu aja sih tipsnya ya. Oke sobat semuanya. Cuman agak bedanya tanaman yang aku contohkan ini tidak terlalu kuat sinar matahari yang 3 jenisnya. Kalau keladi sih kalau adaptasi sejak awal ini justru lebih bagus kalau full sinar matahari karena warnanya itu akan keluar dan goncreng banget sobat semuanya. Makanya dari segi media tanam sih boleh-boleh aja disamain. Cuman dari perlakuan sinar matahari Calathea agak dia mulai nggak kuat kalau misalkan full sinar matahari. Oke, simak ya sobat semuanya, jangan skip. Nah, ini deretannya, salah satu jenisnya itu adalah yang paling depan ini kecil si Snow White, ada keladi Amira, di belakang ada si Red Hybrid ya, keladi Red Hybrid yang banyak banget peminatnya, dan juga ada Crimson, ada juga yang hijau Calathea-nya, oke. Sobat pemula, sobat Ala Kampung Channel, terima kasih bagi yang udah subscribe-nya. Terima kasih juga yang selalu nonton di Ala Kampung Channel. Bagi yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang. Semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel. Karena di Ala Kampung Channel selalu ada yang unik-unik antara flora dan faunanya. Semoga suka ya. Oke, sobat semua, ini ada keladi yang si hybrid banyak banget peminatnya, dan juga si Amira yang daunnya cantik banget dan selalu digemari walaupun memang klasik ya. Maksudnya klasik itu dari ini bukan yang pendatang baru, ini udah jadulan, memang tetap aja sih banyak digemari. Ada Crimson juga ya. Sobat semuanya, terlihat kan ini ada anakan si hybrid merah. Alhamdulillah banget karena tipe ini jarang banget ngasih anak sobat semua. Jadi biasa kalau yang agak spesial dan lumayan harganya, anaknya pun lumayan lama nunggunya, beda dengan yang terjangkau harganya cepet banget anakannya. Seperti itu enggak sih sobat semua yang dialamin sobat semuanya? Kalau aku sih ngerasanya seperti itu. Mudah-mudahan bener ya seperti itu. Nah, kalau Crimson ini udah berbunga, tandanya dia udah siap banget jadi indukan. Karena kalau misalkan udah berbunga, terkadang bunganya itu jadi biji, dan bijinya pun menghasilkan nanti anak kalau misalkan disebar ya sobat semua. Jadi kalau misalkan yang si Amira ini udah lumayan rumpun memang, dan anaknya pun mungkin udah hampir 5 sobat semuanya ya. Kalau Aglaonema Snow White kalau di tempatku ini lumayan sih agak telat ngasih anaknya. Kalau di tempat lain kayaknya gampang banget, karena dari dulu ini hampir 5 tahun ini masih gini-gini aja, belum banyak anaknya, dan ini masih kecil aja seperti ini. Apalagi ini potnya juga kecil, jadi gak apa-apa, yang penting punya lah, jadi banyak lah untuk koleksian. Oke, mudah-mudahan di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan juga bermanfaat tentunya sobat semuanya. Oke.